Oke, selamat datang kembali peserta didik anak-anak saya. Nah, pada pertemuan kita yang kelima ini kita akan move on dari bab pertama yang integrasi aplikasi Office. Kita beralih ke komponen utama sistem komputer. Di halaman adalah halaman 23 ya. Di halaman 23, komponen utama sistem komputer. Pada materi informatika yang diampu oleh saya, nah di sini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah sistem komputer, ada hardware, software, dan brandware. Ya. Nah, di sini yang pertama sistem komputer adalah membahas komponen dalam sistem komputer. Jadi ada banyak sekali komponen-komponen dalam sistem komputer ini. Yang kedua ada hardware, yaitu perangkat keras pada komputer. Nah, jadi barang fisik hardware ini. Nah, untuk software adalah perangkat lunak pada komputer. Contohnya aplikasi, seperti yang kita pelajari kemarin, yaitu aplikasi Office. Nah, itu salah satu software ya. Yang ketiga adalah brandware. Nah, jadi pengguna ini rupanya ada beberapa macam jenis. Jadi tidak hanya user aja namanya, ada banyak lagi macamnya pada brandware ini ya. Oke, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu sistem komputer. Nah, sistem komputer ini membahas komponen dalam sistem komputer ya. Ada tiga bagian umum lah pada komponen utama ini. Yang pertama adalah CPU, Central Processing Unit. Yang kedua adalah memori primer dan primer sekunder. Jadi memori ini ada dua lagi bagiannya. Ada memori primer dan ada primer sekunder ya. Nah, yang terakhir adalah I/O atau input output. Nah, jadi Central Processing Unit ini adalah semacam otak prosesornya. Jadi kalau bisa dibilang kita manusia ini, otaknya inilah CPU-nya. Nah, kalau di komputer CPU namanya, kalau di kita namanya otak. Jadi semua data yang diterima dari luar dimasukkan ke dalam, lalu diproses. Semacam kita melihat suatu tulisan, lalu kita memproses apa maksud dari tulisan ini. Nah, disitulah CPU bekerja, disitulah otak kita bekerja. Nah, seperti itu contohnya. Nah, lalu memori ini gunanya adalah untuk menyimpan dari hasil prosesan tadi, baik itu dari memori primer ataupun primer sekunder. Nah, di situ disimpan sementara melalui RAM biasanya ya. Lalu ada juga disimpan secara permanen, yaitu misalkan di hard disk contohnya gitu. Nah, lalu setelah itu baru dikeluarkan lagi tampilannya. Misalkan melalui output, biasanya di situ kita ucapkan melalui lidah output. Kalau di komputer misalkan melalui monitor gitu ya. Misalkan kita ketik A gitu. Nah, maka komputer akan memproses bahwa ada sinyal dari keyboard memberikan sinyal input A diketik. Lalu si prosesor memproses, mengolah data. Bagaimana bentuk A itu? Nah, disimpan datanya tadi sudah jadi. Huruf A itu seperti ini tadi. Nah, baru dikeluarkan di output device, di monitor misalkan. Keluarlah huruf A di monitor kalian. Begitu secara sederhana komponen utamanya ya dalam sistem komputer. Nah, disinilah siklus pengolahan data. Nah, jadi secara sederhana kalian bisa lihat di halaman 24, di situ ada gambar 2.1 ya. Nah, bagian pemrosesan data komputer secara sederhana. Nah, ini secara sederhana sebenarnya ada hanya tiga saja. Pertama adalah input, proses, output. Nah, ini secara sederhana tadi ya. Kita inputkan datanya di input device, lalu diproses oleh komputer itu sendiri, baru di-outputkan, dikeluarkan hasilnya berupa informasi. Ini secara sederhana. Nah, lalu berkembanglah menjadi siklus pengolahan data. Nah, inilah hasilnya. Ada organization, input, processing, storage, distribution, dan output. Nah, organization ini maksudnya adalah kita mencatat dulu. Misalkan kita catat dulu di kertas. Ada nama A, B, C, D. Misalkan kamu kelas 10 IPA sekian atau kelas 10 IPA sekian. Dicatat dulu namanya. Nah, ada jenis kelamin segala macam. Nah, baru kita inputkan melalui keyboard input device-nya. Lalu diproses. Proses ini nanti bisa melalui banyak sekali ya, bisa melalui sinyal ataupun maintenance input. Kalian bisa lihat di halaman berapa ini ya? Di halaman 26. Nah, input device ini ada dua macam sinyalnya. Pertama adalah sinyal input dan kedua maintenance input. Sinyal input ini adalah kita memasukkan data ke dalam sistem komputer, misalkan melalui keyboard tadi ya.
Nah, lalu yang kedua adalah maintenance input. Ini maksudnya adalah program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Contohnya, kita pelajari juga kemarin, yaitu adalah Excel, Word, dan PowerPoint. Nah, itu adalah maintenance inputnya. Jadi dia memaintenance dalam secara software. Kalau tadi secara sinyal input secara hardware, yang satu lagi maintenance input secara software. Jadi saling berkesinambungan, saling berhubung. Input melalui sinyal, lalu inputnya kemana ini? Melalui wadah mana, aplikasi mana, misalkan Microsoft Excel gitu. Nah, itulah salah satu contohnya di processing. Lalu disimpan secara sementara, direkam datanya di storage. Lalu dihubungkan lagi ke processing untuk didistribusikan. Kemana seharusnya hasil dari proses ini? Apakah ke device mana ya? Misalkan ke printer kah, ke monitor kah, atau ke mana? Atau ke speaker. Nah, misalkan kalau teks berarti ya ke monitor atau ke printer. Karena misalkan kita mau mengetik di keyboard A, misalkan kita mau mengetik nama-nama kelas 10 IPA A sampai 10 IPS D gitu kan. Nah, kita organization datanya, data mana yang mau diinputkan nanti, baru kita masukkan di input device melalui keyboard ya. Kita ketikkanlah di situ nama-namanya, lalu diproses. Di proses ini nanti sebelum itu diterima sinyal dulu, sinyal inputnya melalui processing ini ya, bahwa keyboard memberikan sinyal ke processing untuk memberikan wadah lah kepada maintenance input bahwa ada sinyal input dari keyboard gitu, bahwa ada nama misalkan Satria bla 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 bla, banyak ya nama-namanya. Lalu baru disimpan sementara di storage ataupun secara permanen, baru dikembalikan lagi di processing ya, di maintenance input tadi. Misalkan kita maintenance inputnya memakai program aplikasi Excel. Nah, lalu diberikan ke distribusi outputnya, di mana seharusnya ditampilkan tadi ya, apakah di Excel, apakah di printer atau di monitor segala macam. Baru dikeluarkanlah bahwa sudah diputuskan output device-nya adalah di monitor. Nah, barulah dikeluarkan melalui monitor gitu ya, output device-nya. Nanti langsung selanjutnya seperti itu ya, berputar terus seperti itu. Nah, selanjutnya adalah hardware, perangkat keras pada komputer. Hardware, perangkat keras ini ada 3 pula macamnya. Yang tadi ya, input device, process device, output device. Input device ini yaitu media untuk memasukkan data ke dalam memori dan prosesor. Jadi kayak tadi ya, di sini ada keyboard, ada mouse, ya. Nah, itu adalah salah satu input device. Kamera itu juga termasuk input device. Process device ini adalah mengolah data untuk ditampilkan di layar output. Nah, ini ada banyak macam sekali. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang terakhir adalah output device, yaitu media untuk mengeluarkan hasil proses data. Ini contohnya tadi, misalkan monitor, kayaknya monitor, printer, speaker ya, itu salah satu output device-nya. Jadi dia mengeluarkan hasil dari informasi tadi. Apakah berupa teks, berupa gambar, berupa video, ataupun berupa apapun ya lah. Pokoknya yang dikeluarkan lah gitu. Nah, selanjutnya ada yang pertama, itu adalah input device. Input device ini adalah media memasukkan data dari luar ke dalam berbentuk sinyal input dan maintenance input ke memori dan prosesor untuk diolah agar menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang saya bilang tadi ya. Jadi ada sinyal input dan maintenance input nih. Nah, ke memori dan prosesor. Nah, input device ini ada beberapa banyak macamnya. Kalau misalnya lihat di halaman 27, nah ini saya ambil secara general saja ya, secara umum. Ada keyboard, ini yang sering dijumpai. Touchscreen, scanner, mouse, dan like pen. Keyboard ini sudah jelas kita sering untuk mengetik huruf, tulisan, angka, simbol gitu ya. Touchscreen biasanya kita menggunakannya smartphone. Nah, sekarang komputer pun sudah bisa memakai touchscreen. Like pen ini biasanya untuk menggambar. Ya, mouse ini sudah jelas kita pakai untuk memilih sesuatu secara acak gitu ya. Kalau scanner kita bisa memindai gambar ya, gambar fisik. Jadi kita pindai melalui scanner. Nah, selanjutnya adalah proses device. Ini tadi ya, ini otaknya nih. Dia perangkat pemroses data. Jadi adalah perangkat yang bertugas mengolah data dalam bentuk instruksi-instruksi program yang telah dimasukkan di perangkat input. Jadi si CPU ini akan bekerja ketika ada sesuatu yang masuk. Kalau nggak ada sesuatu yang masuk, apa yang mau diolah? Nggak ada. Jadi harus ada sesuatu dulu yang dimasukkan melalui input device. Nah, sehingga nanti hasilnya nanti akan ditampilkan ke perangkat output. Jadi nanti akan dikeluarkan apakah berbentuk tadi teks, gambar, atau segala macamnya.
Nah, di sini saya ambil 3 contoh dari proses device secara garis besar. Pertama adalah CPU, yaitu Central Processing Unit. Ini adalah otak dari si komputer. Jadi ada yang contohnya apa, Sir? Yang pertama adalah misalkan Intel, itu merek-mereknya Intel Core i3, Core i7, Core i9, ada juga AMD Ryzen 5, Ryzen 7. Nah, itu adalah salah satu otaknya, ya. Nah, untuk CPU ini dia tidak hanya rupanya CPU saja, rupanya ada dicampurkan ke pengolahan grafis semacam AMD. Kalau CPU ini untuk Intel dia hanya sekedar otak saja. Jadi dia hanya mengolah data mentah jadi informasi baru. Kalau yang ini Intel ya, kalau GPU itu dia graphic processing unit. Jadi dia memproses sebuah gambar. Jadi misalkan kalau kalian mau main game, itu biasanya butuh namanya GPU. Misalkan ini yang sering main game di komputer, kalian pasti perlu namanya kartu grafis supaya untuk memproses dari ribuan data-data, misalkan data-data kode-kode itu dikonversi menjadi sebuah gambar, menjadi sebuah video yang realistis, ya. Nah, itulah gunanya GPU tadi. Nah, biasanya itu mereknya Nvidia, MSI, ya, itu salah satu GPU, Graphic Processing Unit. Nah, lalu ada juga campurannya, CPU, GPU dijadikan jadi satu. Nah, Intel tidak bisa begitu, tapi ada salah satu, yaitu AMD. AMD itu dia campuran, IPU namanya. Architecture Processing Unit namanya kalau nggak salah saya. Jadi dia mencampurkan otak satu, graphic processing unit satu. Jadi dia tidak perlu lagi namanya GPU, graphic processing unit. Nah, jadi ini biasanya untuk para kaum yang middle, bagi yang pengen main game di komputer tapi dia hanya punya kantong yang rata-rata, mereka biasanya memakai AMD ini. Jadi dia bisa memproses juga di CPU, dia juga memproses gambar di GPU. Jadi dijadikan satu, APU namanya. Nah, itu salah satu contohnya di CPU ya. Nah, yang kedua adalah RAM. Rate Access Memory, ini penting juga ini. Jadi Rate Access Memory ini gunanya adalah kita untuk mengangkat sementara aplikasi-aplikasi yang akan kita masukkan input datanya. Jadi kalau misalkan ini adalah tangan. Kalau saya analogikan ya, saya contohkan CPU ini adalah otak kita. Rate Access Memory ini adalah RAM. Jadi dia akan mengangkat aplikasi-aplikasi. Misalkan kita punya 8 GB di komputer atau di handphone kita ya. Jadi seberapa banyak aplikasi yang bisa kita angkat? Maksimalnya 8 GB. Di luar dari 8 GB itu kita nggak bisa angkat lagi aplikasi. Misalkan kita buka aplikasi Adobe Photoshop, kita buka aplikasi Adobe Premiere untuk edit video, lalu kita buka lagi aplikasi Google Chrome untuk YouTube. Nah, sebanyak itu. Jadi maksimalnya hanya 8 GB. Lewat dari itu dia nggak bisa ngangkat lagi aplikasi itu. Nah, salah satu jalannya adalah kita lepaskan dulu aplikasinya atau kita tutup. Kita tutup dulu aplikasinya, baru kita ambil lagi aplikasi yang baru. Nah, begitulah salah satu contohnya RAM, Rate Access Memory ini. Jadi, Rate Access Memory ini akan bekerja ketika ada aliran listrik. Ketika tidak ada, maka akan hilang lagi aplikasi yang kita angkat tadi. Misalkan kita buka aplikasi Photoshop, kita pakai komputer ya. Nah, kan nggak ada baterai tuh. Ketika mati listrik, ya udah, semua pekerjaan kita yang belum kita save itu kan tidak akan tersimpan. Nah, gitu. Beda halnya dengan ROM. ROM ini dia read only memory, ini dia memori yang hanya bisa dibaca. Nah, dari bahasa Inggrisnya udah jelas ya, read only memory. Jadi hanya bisa dibaca. Nah, ini contohnya adalah untuk menghubungkan dari si perangkat keras dengan si perangkat lunak. Jadi kalau nggak ada ROM, kita nggak bisa pakai ini komputer. Jadi inilah perantaranya antara keyboard misalkan dengan monitor. Jadi di situ ada ROM. Jadi dia menghubungkan. Ketika kita ketik A, lalu dia akan menyimpan, lalu dia akan mengembalikan lagi gitu. Contoh dasarnya seperti itu ya ROM. Nah, oke, yang terakhir adalah output device. Ini adalah media pengeluaran data, hasil dari olahan data dari memori dengan berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, ataupun output machine readable, atau keluaran data yang bisa dibaca oleh mesin. Kalian bisa lihat di halaman ini ya, halaman 34 di buku kalian. Nah, di situ ada hard copy device, soft copy device, dan drive device.
Nah, hard copy device ini maksudnya adalah keluaran datanya berupa perangkat fisik, berupa fisik. Contohnya kertas itu udah fisik. Jadi dia intinya bisa kita pegang lah, berupa fisik itu bisa kita pegang, hard copy device. Contohnya tadi ya, ini printer, plotter untuk buat banner misalkan, seperti itu contohnya. Lalu ada yang namanya soft copy device. Soft copy ini dia tidak bisa kita pegang. Contohnya tadi monitor. Monitor ini kan mengeluarkan hasil informasi yang kita ketik tadi, FDHL atau informatika kita ketik di keyboard, akan keluar langsung di keyboard monitor. Tapi kita tidak bisa menyentuh huruf itu. Kita cuma bisa menyentuh si monitor saja, bukan hurufnya kan? Nah, itulah namanya soft copy device. Jadi dia mengeluarkan informasi tadi melalui perangkat outputnya, perangkat pengeluarannya, cuma kita tidak bisa menyentuhnya, tapi bisa kita melihatnya. Nah, yang terakhir adalah drive device. Ini merupakan perangkat lunak yang mengatur bagaimana sebuah perangkat keras berperilaku. Tanpa driver, perangkat keras tidak akan mengerti apa yang diperoleh untuk komputer. Kita dapat menganalogikakan driver di komputer dengan driver di dunia nyata. Contoh, drive device adalah disk drive dan tape drive, gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari drive device. Ya. Oke. Untuk sesi pertemuan kelima ini sampai di sini dulu. Bila ada pertanyaan silakan hubungi saya di Edmodo. Ya, terima kasih, sampai jumpa.